Oke, balik lagi dengan Otokoko. Kali ini saya akan mereview sebuah mobil yang kontroversi, yang mungkin sebagian teman-teman ada yang suka atau bahkan ada yang benci dengan mobil ini karena bentuk bodinya, atau mungkin ya secara fisik sih memang bentuknya ini mirip kodok. Jadi teman-teman simak video kali ini dan jangan sampai di skip. Insya Allah saya akan review secara detail. Teman-teman, ini mobil dari depan itu tampak seperti kodok ya, dan banyak orang yang seneng, banyak yang benci juga. Kenapa? Karena mungkin dari bentuknya pun kok lucu, kok aneh. Tapi jangan salah, ini mobil dengan perombakan yang model mini SUV ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan teman-teman dengan harga antara 120 sampai dengan 180-an. Teman-teman bisa dapat mobil ini. Kalau di Jogja rata-rata 120 itu teman-teman bisa dapat mobil ini. Ini kita cerita dari awal bahwa Nissan Juke itu keluar secara resmi di Indonesia itu 2011 pada bulan Juni kalau nggak salah, dan bentuknya memang sangat antik dan lain daripada yang lain. Jadi sennya itu berada di atas, kemudian lampunya itu berada di bawah, yang menandakan perubahan yang cukup signifikan. Dan sekarang kayak expander itu juga lampu juga berada di bumper atau berada di bawah. Kemudian bicara soal sejarah, Nissan Juke itu mengalami facelift itu di tahun 2015. Ada beberapa perbedaan dari yang gen pertama ini atau dengan yang facelift. Untuk yang gen pertama ini kisi-kisinya seperti ini. Jadi lubangnya rada sempit. Kemudian di headlamp itu menggunakan lampu belum LED. Sedangkan kemudian yang sennya atau pungin lampu kotanya bentuknya seperti ini dan beda dengan yang facelift. Terus kemudian kita bicara yang di bawah. Di bawah ini ada dua lampu fog lamp kanan dan kiri. Ini serta yang bikin aneh, ini kenapa ada lubang yang cukup gede di antara fog lamp. Ini mungkin fungsinya buat penambah angin, ya menambah dingin suasana dalam mesin. Ada 3 lubang dan di atasnya ini juga ada lubang. Oke, untuk yang generasi facelift lampu juga sudah LED, kemudian lampu sen ataupun kotanya pun juga berbeda, apalagi dengan model grillnya kotak-kotaknya, lubangnya pun rada gede, serta yang di bawah fog lampnya pun juga berbeda dengan versi yang pertama ini. Dari bodi memang sekilas sama aja, cuman ada beberapa tambahan kayak di faceliftnya itu sudah ada lampu sen di spion, tapi kalau yang ini ada di fender sini. Kemudian untuk velg itu kalau nggak salah itu sama aja, menggunakan ring 17, ban rata-rata 125, tebel 55 untuk Nissan Juke. Kemudian kita bicara dari samping, ini kesan crossovernya pun cukup tinggi karena memang ground clean-nya mobil ini cukup tinggi lain daripada mobil yang lain, sehingga Honda akhirnya mengeluarkan Honda HR-V di tahun sekitar 2014-an kalau nggak salah. Dan HR-V pun juga mengikuti jejaknya Nissan Juke, yaitu berupa handle pintu belakang berada di atas ini ya. Rata-rata biasanya pakai tarikan seperti ini.
dan akhirnya Honda mengikuti jejak dari Nissan Juke. Kemudian kita lihat bagian belakang. Bagian belakang ini kalau dilihat kayak kodok itu sedang diem, posisi kayak mau loncat. Nah, seperti inilah kayak di belakang. Ketika kita lihat Nissan Juke dari belakang itu seperti ini. Bedanya dengan facelift itu lampu belakangnya lebih cakep, lebih apa ya, dengan paduan lampu yang LED serta bumper belakang yang berbeda dengan versi yang sekarang ini. Oke, dari tampak bodi luar seperti kita ke interior dulu aja. Interior memang untuk Nissan Juke ini ada dua tipe sebenarnya, antara RX warna hitam maupun yang RX warna red. Itu kalau nggak salah beda di interior aja. Ketika saya duduk itu rasanya tuh krep, posisinya itu enak dan nyaman. Tapi yang bikin aneh, kadang bentuk dashboardnya itu rata-rata bulat-bulat ya. Ini setirnya juga bulat ya. Terus ini terpisah antara EPM maupun speedo itu juga terpisah. Kisi-kisi AC juga masih bulat. Terus handle-nya di sini itu juga bentuknya bulat ya, tapi sudah dilapisi chrome. Untuk tuas jendelanya itu juga modelnya hampir mirip setengah lingkaran. Di bawah ini juga ada cup holder, speakernya pun di sini. Ini electric mirror serta ini sudah retract ya. Ini sudah retract. Di sisi lain ini sudah keyless ya, nggak pakai kontak. Jadi keyless entry, tinggal taruh kuncinya, teman-teman langsung bisa starter. Ini Nissan Juke itu kebanyakan itu menggunakan mesin otomatis, jadi nggak ada. Kalau teman-teman request yang manual itu mungkin bisa langsung yang baru, tapi kalau teman-teman beli second rata-rata kebanyakan itu otomatis. Serta cc-nya itu 1500 dengan responsibilitas lebih baik ketimbang Livina. Nah, ini masih bulat-bulat, semua, baik tuasnya pun juga bulat ini ya. Nah, di tengah ini cup holder juga ada bulat-bulatnya, ada dua. Kita lihat ke sini, ini sen untuk lampu maupun sen, kemudian yang di sini untuk air wiper maupun yang belakang. Kita lihat untuk ini kilometernya mencapai 106 ongoing ya. Ini indikatornya seperti ini. Kita matikan. Jadi ada pintunya juga, terus macam-macam lah. Oke, kita bicara ke yang atas. Ada sun visor, juga ada kaca yang sebelah kiri. Kemudian yang atas ini kanan juga ada kacanya juga. Rata-rata teman-teman, kalau teman-teman sekedar saran aja, kalau teman-teman dengan harga 120 jutaan, mending sih mobil seperti ini. Kesan sportinya juga dapat, uniknya juga dapat, kemudian fiturnya itu juga malah melimpah ini ketimbang teman-teman beli jas. Bukan bandingin sih, tapi kalau bisa lebih baik kenapa enggak. Tapi yang aneh ini nih, ini kenapa ada topi di sini nih? Ini kayak topi ya, topi di sini. Nah, sekaligus untuk hajat itu berada di atas ini, karena mungkin kalau posisi bahaya langsung ke atas sini ya. Tapi jangkauannya memang cukup jauh, kita harus maju lagi untuk menekan tombol hajat ini. Nah, oke teman-teman, kita sekarang cek di indikator sini, karena ini kunci dari sebuah Nissan Juke, bisa mode segala macam. Ini gimana Mas? Saya belum paham ya. Untuk nyalakan climate, yes, bisa tekan tombol apapun. Nah, ini untuk climate itu untuk pengaturan suhu di AC ya, aja ya. Jadi ini kan panel climate. Ini bisa tekan apapun. Tombol kanan ini bisa tekan juga. Oke. Ini climate sudah nyala.
Tapi baru blower tok ini yang blowernya belum, AC-nya belum keluar. belum. Kalau mau nyalakan AC tinggal tekan tombol AC. Kita tombol AC-nya. Oh, baru kompresor juga nyala. Ya. Nah, kalau kita pengen ke mode yang lain kayak tadi Mas, mode sport, model itu ke climate. Ke dimode. Oh, demode-nya dulu ditekan. Baru kita mau pilih, oh ini model normal. Ya. Normal itu untuk konsumsi bahan bakar masih tergolong normal ya Mas ya. Ya. Terus ada mode sport juga ya. Sport. Sport ini bisa diputar lagi nggak Mas? Atau memang seperti ini aja kita pilihannya ya? Seperti itu aja. Terus ada model Eco. Eco itu ya irit bahan bakar. Jadi tenaganya memang rada kurang, tapi angkat apa ya? Istilahnya akselerasinya berkurang, tapi bahan bakarnya irit. Tapi kalau model Sport, tenaga akselerasinya juga cepat, tapi bahan bakarnya juga boros. Tapi ya nggak boros-boros banget ya Mas ya. Boros banget. Termasuk ngirit ini Pak. Termasuk ngirit. Oke. Kita pindah ke jok belakang sambil kita buka. Oh, ini untuk buka bensin dan ini buka kap. Oh ya, ini reclining, bisa naik turun, tapi belum elektrik ya, masih manual. Nah, ini untuk sandarannya. Jadi ini sudah komplit, serta setirnya ini sudah tail steering biasanya. Nah, toh, bisa naik turun aja ya setirnya. Toh. Ini setirnya bisa naik turun. Oke, kita pindah ke baris kedua. Ini handle-nya nggak ada, tapi di sini ya. Nah, handle-nya juga sama, yang di dalam ini sudah chrome. Ini aksennya tuh warna silver, itu jadi tambah menarik dari sebuah mobil Nissan Juke ini. Kebanyakan kalau teman-teman cari Nissan Juke dengan harga segitu, kemudian budget 120-an, teman-teman itu bisa milihnya itu jauh lebih banyak ketimbang teman-teman cari yang versi Honda, kayak Honda Jazz atau Honda Freed. Mungkin memang banyak juga pilihannya, tapi yang dengan kondisi istimewa itu jarang banget. Apalagi kalau kita cari Jazz, banyak dipakai anak muda yang kadang nggak terawat, itu yang bikin kita kesal untuk hunting mobil Honda Jazz. Ini atapnya memang cukup sempit banget, dengan ketinggian saya sekitar 100, hampir 170. Ini cukup sedikit. Dan ini sudah disiapkan untuk 3 penumpang. Jadi total bisa muat 5 penumpang. Oke. Di sini untuk nyimpen. Ini ada cup holder untuk nyimpen botol, ada speaker juga di sini. Oke, cukup. Kita pindah ke belakang. Ini ada tombolnya loh ya. Nah, oke. Seperti ini memang tampak lebih luas karena cakupan dari kacanya juga cukup melembung. Ini bisa naruh barang ya 3-4 galon, ini bisa. Kita buka untuk bagian bawahnya, dan ini bisa untuk nyimpen segala macam yang bisa ketutup. Terus di bawahnya ada ban serepnya. Oke, kalau di belakang, dan ini itu bisa diratakan. Kita coba satu ya. Nah, ini bisa rata sampai ke ketika ini diratain juga pun ini bisa rata. Jadi kapasitas untuk teman-teman ngangkut barang yang lebih besar itu bisa luas di sini. Di sini juga ada handle-nya. Jadi kalau mau nutup juga enak, tinggal pegang di sini. Nggak usah di sini karena eman-eman nanti lecet dan gampang kotor. Ini sudah ada tempatnya, taruh di sini. Kurang kencang. Sekarang kita lihat ke mesin. Nah, ini yang mesin itu bentar, ini tak sambil dulu. Bicara untuk mesin, ini otomatis cc 1500 dengan kecepatan horsepower sekitar 114-116.
transmisi otomatis CVT, tapi ini mesinnya sama persis dengan Nissan Livina, cuman akselerasi dan responsibilitasnya jauh lebih baik ketimbang Nissan Livina. Jadi cocok ini mobil untuk perkotaan. Jadi antara stop and go nya itu lebih responsif ini ketimbang yang Livina. Oke, mesin sama persis, dan ini model penataannya. Oke, ini beda ya, ini catnya seperti ini. Memang tulang yang depannya tidak sewarna dengan warna putih bodinya. Kita tutup. Dan itu dia teman-teman, ulasan atau review mobil Nissan Juke yang bisa jadi alternatif pilihan teman-teman dengan harga 120 sampai 150-an juta. Teman-teman bisa dapat mobil yang jauh lebih berkualitas di tahun 2011. Oh ya, ini yang kelewatan pajaknya. Pajaknya ini berapa ya? Bentar. Mau penutupan malah lupa pajaknya. Ini pajaknya sekitar tahun 2011 sekitar 3 jutaan untuk AB Sleman. Ya, tiap kota mesti beda-beda ya. Rata-rata segitu karena ini tahunnya juga tahun muda. Demikian teman-teman, ulasan atau review tentang Nissan Juke yang bisa jadi alternatif pilihan teman-teman untuk mobil keluarga atau mungkin cocok untuk mobil anak muda. Terima kasih dan bye-bye.